Bismillahirrahmanirrahim, adik-adik dan anak-anakku yang soleh dan solehah. Jumpa kembali dengan Kak Surya. Pada kesempatan kali ini kita masih akan membahas soal-soal supaya kita lebih paham ya soal-soal fisika. Kali ini kita masih membahas soal fisika yang berhubungan dengan materi suhu dan kalor. Khususnya perpindahan kalor ya. Kita baca dulu nih soalnya. 3 batang logam yang berbeda jenis dilas menjadi bentuk seperti gambar berikut. Oke, itu gambarnya bisa dilihat. Ujung bebas batang pertama bersuhu 100 derajat Celcius, sedangkan dua ujung batang lainnya bersuhu 0 derajat Celcius. Ketiga batang memiliki panjang dan luas penampang yang sama. Sedangkan konduktivitas termal batang pertama, kedua, dan ketiga berturut-turut adalah K1, K2, dan K3. Jika hubungan antara ketiganya K1 sama dengan 2K2, ini maksudnya 2K2 ya, sama dengan 3K3, maka suhu disambungkan. Ketiga batang tersebut adalah mendekati, maksudnya suhu disambungan ya. Suhu disambungan ketiga batang tersebut adalah mendekati berapa? Berarti ini kita anggap ini adalah logam yang pertama, ini logam yang kedua, ini logam yang ketiga gitu ya. Nah, ini sambungannya di sini T-nya berapa gitu ya. Nah, di sini ada 100 derajat Celcius. Nah, di sini masing-masing adalah 0 derajat Celcius. Ya. Dalam Celcius ini juga 0 derajat Celcius. Nah, di sini tadi ketentuannya adalah K1 sama dengan 2K2 sama dengan 3K3. Itu yang diketahui ya. Kemudian A-nya sama ya. Nah, jadi A1 sama dengan A2 kan dimensinya sama ya, sama dengan A3, sama dengan A gitu aja ya. Kemudian L1 sama dengan L2 sama dengan L3, kita samain L gitu ya. Oke, sebelum kita menganalisa lebih jauh, ini K-nya kita misalkan dulu ya. Jadi misalkan, jadi di sini kan K1 itu kan sama dengan 2K2. Kemudian K1 itu sama dengan 3K3. Ini yang paling kecil kan berarti K3 ya. Nah, ini kita misalkan nih. Kalau K3 itu sama dengan K, berarti K3 sama dengan K, maka K1 sama dengan 3K3, berarti K1 itu berarti sama dengan 3K ya. Nah, kemudian bagaimana dengan K2? K2 itu setengahnya K1, berarti kalau K1 3K, berarti K2 itu berarti sama dengan 3/2K gitu ya. Oke, mungkin pada pembahasan soal yang kemarin kita sudah pernah singgung bahwa pada saat kita memahami aliran kalor di sini adalah konduksi ya, aliran kalor melewati konduktor atau benda padat, di sini adalah batang logam. Maka kita meninjaunya itu seperti aliran listrik ya. Jadi identik sama aliran listrik supaya lebih mudah. Jadi listrik itu mengalir dari ya, arus listrik itu mengalir dari potensial tinggi ke potensial yang lebih rendah. Demikian juga aliran kalor itu mengalir dari suhu yang tinggi ke suhu yang lebih rendah. Nah, kita kan punya rumusnya nih. Jadi kalau Q per T, ini kita bahas lagi ya, kan sama dengan K, kemudian A, ini konduktivitas termal atau koefisien konduksi, dikaliin sama delta T. Nah, delta T itu selisih suhu di kedua ujungnya, kemudian dibagi sama L gitu ya. Nah, ini bisa juga kita tuliskan ya, kita tuliskan
Bisa juga kita tuliskan Q per T itu berarti sama dengan ini delta T dibagi gitu ya. Di sini adalah K per KA gitu. Nah, jadi Q per T itu identik sama arus. Ya, Q per T itu bisa kita analogikan dengan arus listrik. Kemudian delta T itu bisa kita analogikan dengan tegangan. Ya. Kemudian dengan R itu bisa kita analogikan ini ya, L per KA. Nah, berarti pada sistem ini, sistem sambungan logam seperti ini, berarti ini sepertinya kita akan membahas rangkaian paralel gitu ya. Jadi di sini dia bercabang. Berarti nanti aliran kalornya ini akan terbagi menjadi dua. Kenapa di sini kita anggap sebagai aliran paralel? Karena kebetulan di sini kedua ujungnya itu suhunya sama. Jadi kalau di sini suhunya T, maka delta T di sini ke ujung yang di sini itu nanti akan sama. Ya, kalau tegangan paralel kalau pada rangkaian paralel pada listrik itu kan kedua cabang ini dia akan memiliki beda potensial yang sama gitu ya. Nah, sifatnya kan seperti itu. Di sini kebetulan kan juga seperti itu ya. Di sini suhunya salah satu ujungnya tuh bersuhu T, ujung yang lain itu bersuhu 0 gitu ya. Berarti di sini bisa kita anggap sebagai rangkaian yang paralel. Kalau di sini suhunya yang berbeda, nah pasti nanti tidak bisa kita anggap dia sebagai tinjauan sebagaimana rangkaian paralel ya. Oke. Di sini akan kita tinjau berarti kalau kita mau cari T di sini, langkah pertama biasanya kalau kita mengerjakan rangkaian listrik paralel itu berarti kita mesti cari R totalnya, R paralelnya dulu, R pengganti paralel ya. Nah, di sini berarti kalau R2 itu kan berarti sama dengan apa? L per K2A gitu ya. Nah, berarti kan seperti ini, oke. Atau sama dengan L per K2 itu adalah 3/2K ya. Jadi ini 3/2 K dikaliin sama A, seperti itu ya. Sedangkan R3-nya itu kan sama dengan L per K3 kali A gitu boleh, atau sama dengan L per di sini K3-nya adalah K ya. Nah, berarti di sini KA. Oke. Nah, di sini kita akan mencari RP-nya. Berarti kan kita pakai 1/RP itu sama dengan 1/R2 ditambah 1/E3 gitu ya. Oke, berarti sama dengan apa di sini? Kita balik ya. Berarti 3/2 KA per L dibagi ditambah ya sama dengan ditambah sama ya benar ya KA per L gitu ya. Nah, sehingga kita dapatkan 1/RP itu adalah A per L gitu ya, ditambah 3/2 K gitu ya, 3/2 K ditambah sama K gitu. Oke, kita lanjutkan di atas. Berarti kalau kita balik ini RP. Nah, di sini 3/2K ditambah K berarti 5/2K ya. 5/2K. Oke, kita seper dulu deh biar nggak bingung. 1/RP. Oke.
per RP sama dengan apa di sini 5/2 K dikaliin A dibagi sama L gitu ya. Berarti kalau RP-nya kita balik ya. Berarti L dibagi 5/2 KA. Oke. Atau boleh juga 2/5 L per KA ya. Tergantung mana yang lebih bagus. Oke, sekarang RP kita udah temukan 2/5 L per KA. Nah sekarang pada sifat rangkaian paralel itu kan ini kan sudah kita ganti dengan ini kan nanti sudah kita ganti dengan RP ya. Jadi ini sudah kita ganti dengan RP. Nah, ini sudah kita ganti dengan RP nantinya. Nanti RP ada di sini pengganti dari keduanya. Maka arus yang mengalir di sini sama dengan arus yang mengalir di RP kan gitu ya. Nanti kan ini menjadi rangkaian diserikan gitu. Jadi berarti kalau kita ambil di sini berarti nanti Q per T di logam 1 akan sama dengan Q per T di paralelnya ya, di paralelnya. Q per T itu kan identik sama arus, berarti di sini tadi kita di sini berarti delta T per. Nah, di sini delta T1 misalkan ya. Di sini adalah L per KA. Nah, ini K-nya K1 ya. Nah, akan sama dengan ini delta T ini paralel dibagi sama R paralelnya. R paralelnya itu adalah 2/5 apa di sini L per KA. Oke. Kita masukkan delta T1-nya itu adalah 100 min T sambungan ya. Dibagi sama L per K1-nya adalah 3K ya. 3K ini A. Ini akan sama dengan delta TP-nya berarti T min 0 ya. T min 0 dibagi 2/5 L per KA. Jadi L per KA-nya ini bisa kita coret ya. L per KA-nya kita coret. Ini jadi 1/3 ya. Ini kita coret. Nah, ini kan jadi 1/3 ya. Sehingga di sini nanti menjadi 1/3 T akan sama dengan 2/5 dikaliin 100 min T gitu ya. Kita kalikan dengan 15. Kenapa 15? Karena KPK dari penyebutnya ya 3 dan 5. Kita kalikan 15 menjadi 5T ya. Betul. 5T sama dengan ini kita kalikan 15 jadi ini kita kalikan sama 15. T ini jadi 3 kali 2 6 berarti 600 ya. 600 min 6T. Nah, sehingga 11T itu sama dengan 600. Oke, ini bisa kita cari ini 600/11. Ya, sekitar mendekati 60 ya. 50 berapa sekian. Jadi nanti di dalam soal ini berarti mendekati berapa? Ini kata-katanya kan dia mendekati ya. Nah, maka ini ya mendekati 60 lah ya. Oke, demikian soal ini sudah kita selesaikan. Kita akan bahas soal-soal berikutnya di video selanjutnya.